Baik, saya di sini untuk menjelaskan pengertian dan konsep dasar iman, Islam, dan ihsan. Dalam agama Islam ada 3 pilar penting yang menjadi dasar kehidupan seorang muslim: iman, Islam, dan ihsan. Iman artinya percaya dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Iman mencakup 6 hal: percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Islam adalah tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan 5 rukun, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Islam adalah bentuk pengabdian yang nyata. Dan ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Jika tidak, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ihsan adalah ketulusan, kesungguhan, dan penghayatan tertinggi dalam beribadah. Islam adalah amal, iman adalah keyakinan, dan ihsan adalah kesempurnaan hati. 3 hal ini saling melengkapi, membentuk seorang muslim yang sejati. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Baik, langsung saja. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan adalah 3 konsep utama dalam ajaran Islam yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Ketiganya membentuk satu kesatuan dalam praktik keberagamaan seorang muslim. Berikut adalah hubungan antara 3 konsep tersebut. Yang pertama, iman sebagai dasar keislaman. Iman adalah keyakinan yang menjadi landasan utama dalam Islam. Tanpa iman, seseorang tidak dapat disebut sebagai muslim. Iman mencakup kepercayaan kepada 6 rukun iman, yaitu yang pertama, kepercayaan kepada Allah, yang kedua, kepercayaan kepada malaikat, yang ketiga, kepercayaan kepada kitab-kitab Allah, yang keempat, kepercayaan kepada Rasul, yang kelima, kepercayaan kepada hari kiamat, yang keenam, kepercayaan kepada qada dan qadar. Iman harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Seorang muslim yang beriman akan terdorong untuk menjalankan ajaran Islam dengan penuh kesadaran. Yang kedua, Islam sebagai wujud nyata. Dari iman, Islam adalah praktik nyata dan dari keimanan seseorang. Islam mengatur tata cara kehidupan melalui rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Islam tidak hanya berbicara tentang keyakinan, tetapi juga mengatur tata cara beribadah dan berinteraksi dengan sesama manusia. Dengan demikian, Islam adalah bukti nyata dari iman. Seseorang jika hanya beriman tetapi tidak menjalankan ajaran Islam, maka keimanannya belum sempurna. Yang ketiga, ihsan sebagai penyempurna iman dan Islam. Ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam beragama, yaitu beribadah kepada Allah dengan kesadaran penuh akan kehadirannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatnya. Teman-teman, di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan apa itu implementasi integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan. Integrasi iman, Islam, dan ihsan harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan seorang muslim. Ketiga konsep ini membentuk kesempurnaan dalam menjalani kehidupan beragama, sosial, dan profesional. Ada beberapa cara mengimplementasikan integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama yaitu dalam kehidupan pribadi. Dalam kehidupan pribadi berarti kembali dalam diri kita sendiri ya teman-teman, yaitu satu, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, doa, dan memperbanyak ilmu agama.
Nah, berikut menjalankan ajaran Islam secara konsisten seperti sholat tepat waktu, berpuasa dengan penuh kesadaran, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang ketiga, menerapkan ihsan dalam beribadah. Yaitu menjalankan ibadah dengan khusyuk dan ikhlas, bukan hanya karena kewajiban, tetapi kamu harus cinta terhadap Tuhanmu, terhadap Allah. Yaitu kedua, dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, menjalankan hubungan baik dengan sesama manusia berdasarkan ajaran Islam, berbuat baik kepada tetangga, bersedekah, dan membantu orang yang membutuhkan gitu. Kedua, menghindari perbuatan tercela seperti ghibah, fitnah, dan permusuhan. Keempat, berlaku adil dan jujur dalam setiap interaksi sosial, baik dalam keluarga, persahabatan, maupun hubungan kerja. Baik teman-teman. Nah, di sini yang terakhir, dampak integrasi iman, Islam, dan ihsan sangat besar dan positif baik untuk diri sendiri, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan. Nah, berikut penjelasannya. 1. Dampak bagi individu pribadi, membentuk kepribadian utuh seseorang yang mengintegrasikan iman, keyakinan, Islam, amal, perbuatan, dan ihsan, keikhlasan, ketulusan, akan memiliki karakter, hati, pikiran, dan tindakan. Menumbuhkan kesadaran spiritual, ia merasa selalu diawasi oleh Allah, murakabah, sehingga menjauhi maksiat dan menjaga integritas. Meningkatkan kualitas ibadah, tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kepribadian dengan penuh cinta dan khusyuk. Menjadi pribadi yang sabar, jujur, dan amanah. 2. Dampak bagi masyarakat, mewujudkan masyarakat yang damai dan adil, karena warganya berpegang pada prinsip moral dan spiritual. Menghindarkan dari konflik dan perpecahan. Integrasi iman dan ihsan mengajarkan toleransi dan kasih sayang. Membangun kepedulian sosial, seorang muhsin pelaku insan peduli terhadap sesama dan membantu membutuhkan, zakat, sedekah, tolong menolong. Yang ketiga, dampak bagi kehidupan dan akhirat, membawa ketenangan dan kebahagiaan hidup, baik dalam suka maupun duka, karena hidupnya penuh maksiat terarah, mendapatkan tiba Allah dan surga karena amal yang dilakukan dengan iman dan ihsan memiliki nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kesimpulan dari dampak integrasi iman, Islam, dan ihsan membentuk manusia yang beriman secara benar, beramal secara nyata, dan berakhlak secara luhur, sehingga menghasilkan pribadi yang paripurna, ihsan kami yang dicintai Allah dan bermanfaat bagi sesama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari kami, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum